Shalom, selamat malam, salam sehat, Shalom. Shalom. maaf lahir dan batin. Hai. Sejujurnya, waktu saya diminta membawakan tema Gembala yang baik, saya agak bingung juga ya. Temanya pasti Anda sudah menguasai, apalagi kemarin jadi homili. Tapi nggak apa-apa, kita mungkin dapat sesuatu yang berbeda. Gembala adalah suatu yang istimewa dan sebetulnya sangat unik ya, bahwa gembala dipilih oleh Allah Bapa itu ya. Jadi saksi kelahiran Yesus yang pertama, betul kan? Kabar gembira kan diberitakan malaikat kepada para gembala. Dan Putra Allah sendiri akhirnya mengambil peran. Dia menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Padahal gembala itu pada zaman kehidupan orang Yunani, Yahudi di Israel itu bukan jabatan yang prestisius ya. Gembala gembala gitu ya. Mereka hanya, kebanyakan juga bukan pemilik dombanya. Mereka upahan dari para pemilik domba itu untuk menggembalakan domba, kambing ya. Dan mereka manusia-manusia yang sangat sederhana. Tidak dihitung sama sekali, diperhitungkan. Bahkan dalam kamus ensiklopedia Perjanjian Baru ini depan saya dikatakan, para gembala termasuk masyarakat yang paling sederhana. Mereka tidak mengenal dan tidak mempraktikkan hukum. Karena sangat sederhananya mungkin juga nggak bisa baca tulis kali ya. Namun justru mereka yang menerima kabar baik tentang kelahiran Yesus dan akhirnya gembala menjadi peran yang dimainkan oleh Yesus, yang dipakai oleh Yesus untuk menggambarkan dirinya. Baik, saya akan share beberapa poin-poin, tidak banyak, dari pewartaannya. Suara saya cukup jelas ya. Saya soalnya tidak pakai wifi yang biasa saya pakai, lagi down hari ini. Oke, maka kita ambil dari ayat Yohanes ya. Saya minta tolong satu orang untuk bacakan. Bu Mira, Sis Mira, Dio bisa tolong bacakan. Ya, Saya siap. ambil dari Yohanes 10, 14 sampai dengan 15. Kelihatan nggak nih di layar? Iya, kelihatan, Pak. Ya, silakan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya, terima kasih. Yohanes 10, 14, 15 ya. Bahkan akhirnya si gembala memberikan nyawanya, dia menjadi domba ya, yang ditebus ya, yang menebus dosa kita, yang dipersembahkan di kayu salib ya. Baik, diteruskan. Bro Peri bisa tolong bacakan? Bisa di-unmute dari Yohanes 10, 27 sampai 30. Domba-dombaku mendengarkan aku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Baik, maka kita bukan sembarang domba ya. Kita ini domba yang istimewa. Domba yang akan menerima hidup kekal sesuai janji Tuhan. Domba-domba yang sudah diselamatkan. Ini kita semua domba-domba yang mendengarkan dan mengenal. Yesus mengenal kita, Yesus tahu bahwa kita mendengarkan suaranya dan kita mengikuti dia. Saya ada satu film ya, saya akan putarkan, moga-moga bisa kedengaran suaranya. Film ini sudah lama sebenarnya, ada versi baru, tapi buat saya film ini lebih menarik, lebih lucu. Ini ada turis datang ke peternakan domba. Biri-biri. Lalu mereka itu ngetes diri mereka sendiri. Coba kalau disuruh panggil gitu sama si pengembala, coba kamu panggil mereka gitu. Mau nggak mereka datang? Jadi ternyata betul loh, penggembala itu betul-betul dikenal suaranya oleh domba-dombanya, orang lain enggak. Ya, kita akan coba putar. Sorry. Yang 1, 2, 3 dikacangin kalau istilah anak saya tuh.
dikacangin, dicuekin sama domba-dombanya. Ya iyalah, kayak kenal itu kan. Ih Kak Haji, kamu ngomong gimana juga cuek aja itu domba-domba. Tapi begitu pengembalanya ya tadi khas ya, suaranya kan naik turun itu ya. Ya jelas lah dia yang tiap hari kasih makan, dia yang ngobati luka-lukanya itu, para domba itu dia yang belai-belai ya, dombanya langsung pada datang. Ada satu film lagi tapi serius ya, tanpa percobaan itu betul sama itu. Bahkan lebih jauh, itu gelap gitu, ada kabut gitu, lalu dia teriak-teriak gitu, panggil-panggil gitu. Nggak lama muncul, makin lama makin banyak datang semua ya. Maka itu mengenal, mendengar, dan mengikuti. Itu 3 kata yang saya ambil dari ayat-ayat tadi ya. Mengenal, mendengar, dan mengikuti. Saya coba cari artinya apa ya. Coba kita lihat sama-sama. Saya ambil dari Ensiklopedia Perjanjian Baru ya. Mengenal, mendengar, dan mengikuti. Nah, mendengar, mengenal, dan mengikuti. Pertama, mendengar. Ternyata dari buku ini ya. Taat dan patuh menyambut firman. Firman itu juga dalam Yohanes kan berarti Yesus sendiri ya. Menyambut Yesus dan percaya kepada dia sepenuhnya. Menyerahkan hidup kita sepenuhnya berarti kepada Yesus ya. Taat. Kenapa saya kasih merah? Ternyata di kata mengenal juga sama ada. Mengenal. Mengenal dikatakan tidak terbatas pada pengenalan secara akal budi. Jadi bukan secara pikiran. Tapi menyangkut seluruh pengalaman hidup manusia. Jadi artinya pengenalan itu betul-betul tercermin dari seluruh hidup kita. Ya. Bukan sekedar, Anda kan pasti tahu kan, Anda tahu saya kenal kok Joe Biden gitu ya. Ya Presiden Amerika itu kenal akal budi. Kita tahu, tapi kita nggak kenal dia gitu kan. Dia Presiden Amerika, saya nggak pernah ketemu sama dia, tapi saya tahu gitu, kenal doang. Maka ini menyangkut seluruh hidup kita. Lalu apa? Menjalin hubungan yang akrab antara dua pribadi. Dalam hal ini, domba dan gembalanya. Saya dengan Tuhan, Anda dengan Tuhan. Dan ini siap untuk taat. Ada lagi diulang, taat. Sekarang yang ketiga, mendengar, mengenal, lalu mengikuti. Melekat dan taat. Sekali lagi ada taat lagi ya. Percaya dan menggantungkan hidup kita kepada Yesus. Dan dikatakan dalam Ensiklopedia Perjanjian Baru ini, setelah Paskah kita tidak lagi mengikuti, tetapi berada di dalam Kristus. Berada di dalam Kristus, itu kalau saya ambil dari Galatia 3 ya, ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kita semua satu melalui permandian kita. Kita semua telah menerima Yesus. Yesus ada dalam hati kita. Itu adalah privilege yang kita terima melalui sakramen baptis ya. Maka ini, kuncinya sebetulnya dari mendengar, mengenal, mengikuti. Domba itu taat kepada gembalanya. Ya. Taatnya itu taat yang berbeda ya. Artinya begini, ya asisten rumah tangga saya tentu taat kepada kami ya, karena kami yang gaji, betul ya. Saya di kantor juga taat kepada bos ya, karena saya kan digaji, betul kan. Tapi taatnya ini bukan begitu. Taatnya bukan karena takut. Kalau orang perjanjian lama taat kepada Yahweh, tapi takut gitu. Kenapa? Karena cara pandang mereka kan bukan kasih. Cara pandangnya adalah sebab akibat. Kalau saya setia, kalau saya taat, mentaati Taurat, mentaati tata ibadat, selalu berapa tahun sekali saya merayakan, memberikan persembahan ke bait suci, hidup saya sesuai dengan Taurat, maka saya beroleh pahala. Tapi kalau saya tidak taat, dalam arti saya lalu selingkuh atau saya melakukan dosa, saya, anak saya, bapak saya, istri saya, maka saya akan menerima apa? Hukuman. Itu perjanjian lama. Tapi perjanjian baru, kita tidak lagi mengikuti sebab akibat, tapi kita berada di dalam Yesus. Yesus ada di dalam kita. Lebih dalam lagi. Karena apa? Karena kasih. Maka ini, mendengar dan mengenal Sang Gembala yang baik, itu membawa sukacita sejati. Itu adalah hadiahnya. Jadi bukan hanya hidup kekal nantinya, tapi saat ini juga. Now, keadaan kita, bahkan dalam keadaan susah sekalipun, kita bisa mengalami sukacita sejati, karena tadi Yesus telah ada di dalam kita.
ya. Sukacita yang tidak mudi, tidak tergantung dari keadaan. Karena sumbernya apa? Dalam hati kita. Lihat gambarnya. Ini saya senang ya, pengarangnya ini, pelukisnya ini namanya Ziger. Ziger ini pelukis Jerman, ya. Dan saya baru kenal dia itu waktu dulu, wah lama sekali, belasan tahun lalu. Kami para pengajar CAP itu retret setiap tahun, dan sekali-kalinya dibimbing oleh Romo Sanwe, itu Romo Jerman. Saya nggak tahu udah masih hidup apa enggak. Udah tua waktu itu ya. Dia spesialis retret, dan saya yang kagumi dari dia apa? Kalau kita retret itu kan biasanya kalau rekoleksi atau pembekalan ya, pasti pembekalnya kan membawa beberapa memakai beberapa slide gitu ya. Ini enggak loh. Satu gambar Siger ini. Karena Siger ini pelukis dari Yesus. Dan Romo Sanwe bisa memakai satu gambar untuk satu sesi. Ini sesi di mana ini gembala baik, lihat. Kita dialog ya, coba lihat gambarnya. Itu gembala baik toh. Dombanya sedang dipeluk gitu ya. Dan lihat. Pipi dari gembala itu ditempelkan. Artinya dia sedang mencium ya, menempelkan pipinya pada pipi domba yang hilang itu. Coba lihat, di belakang dari gembala baik itu, di tanah ada apa? Coba kira-kira, lihat. Siapa beri? Pak Kiki, ada apa itu di tanah tuh? Di belakang dari gembala itu. Ada tangan juga. Enggak, di belakang dia, di tanah. Terlihat apa coba? Darah bukan? Ya, tanahnya merah tapi terlihat apa? Jejak kaki kan, betul nggak? Oh iya. Jejak kaki toh. Lalu di belakang itu ada, kira-kira ada tanaman, betul? Lalu ada yang putih-putih, kira-kira apa itu putih-putih yang di tanaman itu, Pak? Air mengalir bukan, Pak? Bukan yang di putih-putih yang nempel di Salju. Salju, lebih tepatnya bulu domba. Ya. Oh. Jadi sebetulnya kita bisa memperkirakan bahwa domba ini tersesat, betul kan? Lalu dia tersesat, begitu tersesatnya sampai bahkan dia tersangkut, terperangkap dalam semak-semak yang berduri, betul ya? Maka gembala ini mencari satu domba yang hilang ini, bahkan dia rela, mungkin tangannya juga akan beset-beset ya, karena luka, karena dia harus membuka itu kan semak durinya itu. Tapi pada saat domba ini diangkat ya, dipanggul oleh dia, terselamatkan, dia bersukacita. Dan sukacita itu tercermin melalui gambar pelengkapnya. Coba lihat tuh. Ada yang main seruling, ada yang main biola, betul? Ada yang seperti tadi, Anda mengangkat tangan, praise the Lord, betul? Terpujilah Tuhan, betul? Karena salah satu dari anggota komunitas PDPKK Santa Monica ini terselamatkan, itu kan? Itu kan suatu yang sukacita luar biasa, ya. Dan yang perempuan depannya membawa apa? Bunga, gitu kan? Bunga mawar yang merah. Ya. Anjingnya juga nggak galak itu anjingnya. Itu anjingnya seperti anjingnya Sisdanti tadi ya. Cuma kalau tadi anjingnya Sisdanti ikut pujian, ini ikut juga bersukacita karena dombanya terselamatkan. Ada kupu-kupu, lihat. Ini suasananya jelas ya. Happiness, bukan happiness sih, joy. Joy itu lebih dalam. Kenapa? Happiness bahagia. Kalau ini sukacita. Karena apa? Satu domba terselamatkan. Ini sukacita surgawi ya. Sukacita yang ilahi. Maka inilah sukacita itu. Maka salah satu ciri dari domba. Kita domba kan? Yang mengenal, mendengar, dan mengikuti gembala baik. Apa cirinya? Bersukacita, kan? Jadi ini cirinya apa? Nih, wajah-wajah ini, betul? Smile, kan? Wajah bersukacita. Beda dengan wajah yang ini. Ini bukan wajah Pak Kiki ya, meskipun hampir mirip-mirip lah ya. Tapi bukan. Kalau Pak Kiki masih sukacita tuh, masih tersenyum soalnya. Wajah begini mungkin kita alami. Karena derita dan duka cita dan sukacita kan selalu ada dalam hidup kita. Tapi kita sebagai domba yang mengenal, mendengar suaranya, ya, artinya mengasihi Yesus,
sadar bahwa dia mengasihi kita dan selalu mengangkat kita kembali dari kedosaan kita, kita akan dimampukan, apalagi melalui PDPKK atau menghayati kuasa Roh Kudus, untuk kembali mengalami apa? Sukacita yang sejati. Ya. Oke. Maka itu tadi. Gembala yang baik mengasihi kita, dan kita menerima satu sukacita. Nggak perlu menunggu sampai hidup kekal. Di sini dan saat ini, kapanpun juga. Karena sukacita itu pilihan. Being joyful is a choice. Bukan keadaan. Kita tidak tergantung, kita subjek. Kita bisa menentukan pilihan kita. 2 orang mengalami tabrakan dan kecelakaan. Teman anak saya 1, naik motor kerja. Mau nyalip dari kiri, truknya mepet. Terpaksa diamputasi. Anak saya kalau pulang dari Kalimantan, selalu kunjungi. Oke Pak, dia tegar, dia sekarang sudah mulai kerja lagi. Ya. Dalam keadaan apapun, kita bisa bersuka cita. Saya nggak tahu, saya lupa ya kalau saya pernah bagikan, maaf. Saya punya 1 contoh, 2 contoh saya bagikan. Ini contoh orang yang menghayati gembala baik. Yesus sebagai gembala baik ya, ada di WA saya. Teman saya dulu, asisten saya sebetulnya. Saya dulu kerja sekitar 9-10 tahun sebagai kepala divisi interior, satu konsultan, dan anak ini masih muda, beda jauh dengan saya. Seingat saya dulu dia bukan Katolik. Dia itu asisten saya dulu ya, masih muda sekali. Dan waktu saya sudah keluar dari pekerjaan itu, kerja sendiri, saya lama sekali sudah tidak kontak dia. Dan tiba-tiba kira-kira 2 tahun lalu, itu saya dengar kabarnya waktu pandemi ya, dia sakit keras, kena CA. Dari istri saya itu yang bilang. Lalu saya tersentuh, saya minta istri saya cari WA, nomor WA-nya, saya ingin hubungi dia gitu ya, karena dulu kan dia asisten saya yang baik ya, suka bantu saya ngerjain proyek. Lalu istri saya bilang, tapi teman-teman alumni di kantor itu bilang, jangan bilang ya, jangan ditanya-tanya sakitnya, itu takutnya dia down gitu. Nah, buat saya agak aneh ya, saya tuh mau menghubungi dia karena saya mau menghibur dia. Kalau saya pura-pura, ya apa kabar, kamu baik-baik, kan aneh, seperti palsu gitu ya. Saya pikir, akhirnya saya beranikan, udahlah, saya apa adanya deh. Lalu saya kirim WA ke dia. Selamat malam, saya nggak sebut nama ya. Sudah berapa tahun ya kita nggak kontak. Sorry, saya baru dengar bahwa kamu lagi sakit. Saya dan Meki dukung dalam doa. Semoga Tuhan berkenan memberikan pemulihan dan kekuatan iman bagimu saat ini. Kenapa saya beranikan kirim ini? Karena saya dengar dia sudah menjadi Kristiani, ya. Karena dia juga di WA-nya sering God bless you gitu ya. Maka dia jawab begini, teman-teman, dia cuma jawab sekali ya. Setelah itu dia nggak pernah jawab lagi, karena dia meninggal. Selamat malam Pak Heru, wah bisa ketemu di WA, senang sekali. Ya, saya sedang sakit Pak Heru, kena kanker prostat stadium 3. Dan yang lebih parah, dia juga autoimun. Jadi double ya. Tapi saya menerimanya dengan sukacita. Lihat ya. Joy is a choice. Bagi mereka yang mengenal gembala baik. Karena saya percaya pasti ada mujizat dari Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak pernah mengeluh sakit. Tiap hari selalu putar lagu-lagu rohani pujian. Dan jam 3 subuh pasti saya bangun dan langsung doa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, Pak Heru. Saya terima sekali Pak Heru mau menghubungi saya. Alangkah indahnya dalam doa adalah luar biasa. Terima kasih banyak Pak Heru. Dan Ibu Meki sudah mau mendoakan saya. Saya senang bisa berjumpa lagi. Ya, besoknya dia meninggal dunia. Saya simpan WA ini sebagai kekuatan buat saya. Karena mungkin saya tidak seteguh dia. Mungkin saya tidak setaat dia. Contoh kedua, kami punya teman di lingkungan kami yang tahun lalu waktu pandemi, ini seorang ibu ya, seorang ibu sudah berusia tua, lebih tua dari saya, yang mendapatkan sakramen baptis dewasa.
Ya, sempat ikut katekumen waktu itu. Melalui pendekatan, istri saya ketua lingkungan datangi ke rumahnya karena dengar ya, katanya suaminya sudah tua, tuh Katolik ya, dia belum. Dengar-dengar katanya dia ingin berminat, maka kami hubungi, dekati, kunjungi, dan dia sangat bersuka cita ikut katekumen dan akhirnya dipermandikan. Ya. Bahkan kata istri saya, fotonya itu ya dia pajang, foto waktu dia dipermandikan. Dan buat saya sering lewat rumah dia bersama istri saya. Kalau pulang misa, membawakan piksis, membawakan dia, dia selalu kami bagikan komuni. Ya. Jadi kami pulang gereja, bawa piksis itu isinya hosti, untuk dibagikan karena dia tidak bisa ke gereja. Suaminya juga harus dirawat karena sudah tidak terlalu sehat. Maka dan Anda tahu nggak, kenapa saya bisa bilang bahwa dia itu domba yang mengenal dan mendengar suara Yesus Gembala baik. Berbeda dengan yang lain-lain yang biasanya kami bawa piksis juga, lalu apa? Gitu ya. Pel baru keluar, atau kadang-kadang nunggu sebentar. Gitu kan. Setiap kali kami lewat rumah ibu ini, mau hujan, mau panas, dia sudah duduk di teras. Nggak baru keluar loh, dia sudah duduk sikap doa. Dan Anda bisa membedakan antara orang yang terima biasa aja, komuni kudus, dengan orang-orang yang betul-betul merindukan, tampak dari tindakannya, ekspresinya. Saya terharu dan saya senang sekali membagikan komuni kepada dia. Karena tadi, begitu kami berhenti, dia langsung berdiri, langsung jalan keluar ya, langsung terima. Ya. Buat saya ini orang-orang sederhana, tapi menampakkan. Mereka bukan puarta, bukan anggota PDKK, tapi orang biasa, sederhana, tapi sangat mengasihi Tuhan. Ini mereka domba-domba yang mengenal ya. Maka tentunya kita harus juga bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya mengenal Tuhan saya? Bagaimana saya mendengar suara Dia? Apakah saya sudah taat? Apakah saya sudah betul-betul mengikuti Dia? Apakah hidup saya selama ini berlimpah dengan sukacita? Atau justru sebaliknya, sukacitanya hanya saat PDPKK doang. Setelah itu, kembali kekhawatiran, kejengkelan, kekecewaan, ketakutan. Maka kita harus refleksikan pada diri sendiri. Oke ya? Baik, saya sambung. Ada risiko atau konsekuensi dari menjadi gembala yang mengenal, mendengar suara dan mengikuti gembala baik. Resikonya apa? Selain dari hadiahnya, bersuka cita. Yaitu apa? Nah, kalau kita taat pada sang gembala baik, jelas kita diminta untuk mengikuti teladannya. Jelas ya? Ini gambar saya rasa, saya nggak inget nih kalau filmnya dia pegang domba. Saya tahu benar nggak, jadi dari The Passion kan. Tapi saya dapat foto ini ya. Yesus yang menyerahkan nyawanya sedang mencium ya seekor domba putih ya. Dia gembala yang menyerahkan nyawanya, yang hidupnya itu downward mobility. Tahu downward ya? Menurun. Sampai yang paling rendah sebagai budak, sebagai penjahat disalib. Hidup Yesus itu hidup apa? Yang diberkati, dipecahkan. Ya kan? Diambil seperti hosti, dipecahkan di kayu salib, dan dibagikan kepada kita semua. Itu menebus dosa kita. Kita diminta untuk mengikuti teladan. Maka ini, tolong satu orang bisa bacakan. Monggo siapa? Bu Hilaria bisa di-unmute, bisa tolong bacakan Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu. Film itu Bu, saya sangat suka ya. Yohanes 21 ya. Simon, anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku?
Dan Yesus sekarang bertanya pada Anda, Henry, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Andrew, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Kalau kita bilang, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Maka ini panggilan kita, gembalakan domba-dombaku. Maksudnya apa? Betul, Petrus memang menjadi pemimpin gereja yang pertama. Gembala bukan berarti kita harus jadi pastor, harus jadi ketua dewan wakil dewan paroki atau enggak. Secara sederhana kita membagikan kasih yang Yesus sudah berikan kepada kita. Sukacita itu kita bagikan. Kalau bahagia kita bisa bahagia sendiri, tapi kalau sukacita tidak pernah sendirian, kita harus bagikan kepada orang lain. Anda percuma berkomunitas dalam PDPKK kalau Anda tidak jadi gembala buat keluarga Anda, buat orang di lingkungan Anda, buat tetangga Anda yang muslim, buat teman di kantor, meskipun ada yang jengkelin, ada yang suka menghakimi Anda, memfitnah Anda, dalam hidup sehari-hari. Itu panggilan kita. Jadi bukan hanya panggilan untuk anak-anak itu jadi romo, jadi masuk seminari. Kita semua diminta untuk jadi gembala. Dalam kesederhanaan, bukan dalam hal-hal yang istimewa. Betul, di antara Anda mungkin jadi pewarta, puji Tuhan. Jadi ketua komunitas, oke. Tapi Tuhan tidak mengenal peran. Kan? Apapun, mau besar, kecil, apapun. Kita diminta sepenuh hati kita membagikan kasih. Saya tutup dengan sharing penutup ya. Tadi ibu tadi. Teman-teman, hari Minggu kemarin itu kami menguburkan beliau karena beliau meninggal. Dan tangan Tuhan itu luar biasa ya kalau dia berperan itu ya. Ceritanya seminggu yang lalu itu hari Minggu kami bawa komuni lagi ke rumah dia. Bawa komuni lagi kan. Habis misa offline. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tadi saya udah cerita tuh. Dia bisa menunggu di luar gitu ya. Kalau hujan ya dia sudah sedia payung. Dia nggak akan membiarkan kita lama-lama, dia harus lari gitu, langsung dengan sukacita. Kali ini nggak ada siapa-siapa. Pintunya tertutup. Lalu feeling kami nggak enak. Lalu isi saya ketok-ketok lihat ke dalam, lampunya nyala. Ketok-ketok nggak ada yang buka kan gitu ya. Oke lah, mungkin dia pergi ke berobat kali karena kan dia sendiri kan kurang nggak gitu bagus kondisinya juga, suaminya juga, jadi mungkin sedang ke rumah sakit atau kemana. Maka kami pulang, lalu saya telepon WA, nggak ada jawaban. Akhirnya telepon saudaranya perempuan. Oh enggak kok, nggak di rumah sakit. Langsung kami lari lagi balik situ, dan kebetulan anaknya juga datang, karena tinggal tidak sama-sama dengan orang tuanya. Ke situ juga, adiknya datang juga. Akhirnya kami bongkar panggil satpam. Jendela buka. Sudah tergeletak di tanah. Ya. Bawa ke rumah sakit, saya antar pakai mobil, udah nggak mungkin lagi nunggu ambulans ya, terlalu lama. Maka anaknya yang pangku di belakang ngebut ya. Akhirnya memang ya pendarahan otak ya. Tetapi satu hal yang buat saya luar biasa, Tuhan itu kadang-kadang luar biasa. Saya berapa hari lalu masih pikir saya sharingnya apa gitu untuk bala baik ini ya. Karena saya nggak mau sharing tentang saya pengen dapat yang pas. Kemarin ya, waktu misa requiem Sabtu malam, saya nggak datang. Istri saya datang dan istri saya pulang cerita. Anaknya itu, ya, anak yang tua itulah gitu, dia itu sharing tentang mamanya. Sambil ya. Dia bilang begini, saya nggak menduga loh. Waktu saya buka HP-nya, jadi dia buka HP mamanya itu. Dia kaget sekali. Teman-teman, sahabat kami, ibu ini nih sangat sederhana. Dia bukan orang yang, kesana kesini punya komunitas. Dia di rumah, merawat, panggilnya merawat suaminya. Betul ya?
Dia nggak bisa kemana-mana, nggak pernah pergi jalan-jalan juga, kecuali kalau diajak anak. Itu kan komuni mengandalkan kami, nggak pernah datang juga sekali-kali. Kalau Zoom dia masih berusaha ikut ya. Ya orang sangat sederhana. Jadi dia bilang, ternyata mama banyak sekali teman. Dan teman-teman katekumen itu ternyata masih eksis. Jadi kumpul terus dalam WA group. Dan ternyata ibu teman kami ini dituakan karena yang lain lebih muda. Jadi semacam apa ya, ibu kos gitu ya. Dituakan ya. Karena apa? Dan di situ waktu baca anaknya jadi begitu kaget. Ternyata bahkan pada saat katekumen pun ibu ini sudah berperan jadi gembala. Tahu ceritanya apa? Ini saya dengar ya. Jadi kaget sekali waktu baca itu ya. Antara WA kan dia ibu itu dengan teman-teman. Ternyata waktu di kelompok katekumen itu, ibu ini yang sama-sama katekumen masih sering apa? Dia itu yang menyemangati, ayo datang. Ada satu tuh yang mau mundur jadi katekumen. Ibu ini mendorong. Dia belum dibaptis loh teman-teman. Dia menjadi gembala. Jangan apa masalahnya. Ternyata katekumennya rupanya ada sekali-kali yang mesti datang gitu ya, offline gitu, prokes gitu ya. Ternyata yang datang ini katanya kesulitan keuangan. Rumahnya jauh, jadi kalau naik Gojek apa nggak ada uang. Ibu ini kasih supaya bisa naik Gojek. Saya waktu dengar ya, saya terharu. Saya selalu pikir bahwa kita yang dipermandikan yang menjadi gembala, dia bahkan sudah begitu mengasihi, karena dia begitu mengasihinya, dia begitu mengenal dan mendengar suaranya, bahkan sebelum dia dibaptis, dia sudah berperan menjadi penyemangat agar ayo jangan berhenti, ayo terima Yesus Tuhan. Luar biasa ya tadi. Dia selalu bersukacita dan saya percaya saat saya melihat jenazahnya berbeda ya. Setiap orang bahagia, orang yang tertidur, yang bersukacita. Ya. Maka mari kita hayati bagaimana Yesus sungguh mengasihi kita. Dia yang telah menyerahkan nyawa buat kita. Apakah kita sungguh mengasihi dia? Kalau kita sungguh mengasihi dia, kita nggak perlu pikir 2-3 kali. Untuk juga apa? Membagikan sukacitanya melalui dengan mengasihi orang lain. Nggak perlu dengan yang hebat-hebat. Nggak perlu dengan, wah kita galang banget, kita pergi keluar daerah, kita nggak perlu ya. Sekali-kali oke. Simple things. Hal-hal sederhana. Tapi Tuhan melihatnya. Amin. Saya akan ajak Anda untuk refleksi sebelum penutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita pejamkan mata. Kita rasakan kasih Tuhan mengalir dalam hati kita. Teman-teman, kita adalah domba yang sangat dikasihi oleh Kristus, Sang Gembala baik. Karena dia telah berkorban menebus dosa kita. Dia menjadi domba yang diserahkan untuk dibantai di kayu salib demi menyelamatkan kita. Kita yang tersesat dan masuk ke dalam semak berduri dan tidak mampu untuk mengeluarkan, membebaskan diri sendiri. Gembala baik mencari kita satu persatu. Dan saat ini teman-teman, Yesus Sang Gembala baik berdiri di hadapan Anda. Dia berdiri dekat sekali dengan Anda. Anda bisa menyentuh jubahnya. Maaf, ada yang bocor. Anda bisa menyentuh jubah. Lihatlah wajahnya tersenyum. Dan saat ini dia menyebut nama Anda secara pribadi. Hilaria, Henry, Perry, Mira, Rusli. Apakah engkau sungguh mengasihi aku lebih daripada teman-temanmu yang ada di sini? Teman-teman, saat ini daraskan kalau Anda betul-betul mengasihi dia.
Ya Tuhan, aku mengasihimu. Yesus tersenyum dan dia bertanya kedua kalinya, dia menyebut nama Anda lagi. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihiku lebih daripada yang lain? Jawab kembali dengan sepenuh hati kita. Dan untuk ketiga kalinya, Yesus berkata, dan menyebut nama Anda lagi. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mau taat sepenuhnya dan menyerahkan hidupmu kepadaku? Karena aku mempunyai rencana kasih yang luar biasa bagimu. Berikan jawaban Anda. Lihatlah wajah Yesus yang penuh dengan sukacita dan dia menutup perkataannya dengan satu pernyataan kepada Anda. Dia sebut nama Anda lagi. Gembalakanlah domba-dombaku. Bagikanlah kasihku kepada siapapun, bahkan juga kepada mereka yang tidak kau sukai. Karena engkau telah menerima sukacitaku. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.